Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita meminta pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu, mohon Tuhan menolong kami, supaya kami mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Gema kita pada pagi hari ini sudah sampai ke Yesaya pasal 44. Pagi ini kita hanya akan membaca beberapa ayat saja, Bapak Ibu, Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada kukenal. Renungan pada hari ini saya beri judul Pengharapan di tengah-tengah penghukuman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah penghukuman Tuhan mengingatkan dua hal kepada Israel. Yang pertama tentang siapa dirinya. Dia adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Yang kedua, Tuhan mengingatkan Israel apa relasi antara Tuhan dengan Israel. Tuhan adalah Allah perjanjian. Tuhan adalah Allah Israel. Israel adalah umat Tuhan. Di ayat-ayat ini Tuhan sendiri memberikan tanda kepada umatnya untuk membuktikan bahwa sungguh dialah Allah. Tidak ada yang lain. Dia adalah yang terdahulu dan terkemudian. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Karena dia mampu mengabarkan hal-hal yang akan terjadi. Hal-hal yang akan dilakukan sebelum hal itu terjadi. Pasal ini diberitahukan kepada Israel 200-an tahun sebelum semua yang Tuhan katakan terjadi. Bahkan nubuatan ini mencakup ribuan tahun ke depan ketika Roh Kudus dicurahkan di zaman para rasul. Semua terjadi seperti yang Tuhan katakan. Sebab dia adalah Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu karena pemberontakan, penyembahan berhala yang terus-menerus dilakukan oleh Israel, Tuhan akhirnya menghukum Israel dengan membuang mereka untuk dijajah di Babel, dibawa jauh dari tanah Israel. Tapi setelah 70 tahun, Israel akan dibawa kembali. Bahkan oleh siapa dan bagaimana Tuhan sudah memberitahukan kepada Israel di dalam nubuatan Yesaya ini. Seperti orang tua yang menghukum anaknya, tapi kemudian memeluk kembali dan meyakinkan anak ini bahwa walaupun kita menghukum, tapi kita tetap mengasihi dia. Demikianlah Tuhan. Dia di dalam pasal ini memberitahukan kepada Israel, memang kamu akan dihukum. Tapi kemudian Tuhan meyakinkan mereka bahwa dia tetap mengasihi mereka. Dia adalah Tuhan, tidak ada Allah yang lain. Karena dia adalah Tuhan, maka dia tidak akan melakukan kesalahan. Dia pasti adil di dalam penghakimannya. Dia pasti tidak salah di dalam menilai dosa-dosa Israel. Karena itu penegasan bahwa Tuhan adalah Allah
tidak ada yang lain, adalah penegasan yang sangat memberikan pengharapan yang tidak pernah kandas bahwa hidup Israel aman di dalam tangan Tuhan, bahkan di tengah-tengah Tuhan sedang menghukum Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang sebagai orang tua karena umur, karena pertumbuhan pribadi kita kemudian merefleksi dan menyadari bahwa kita salah di dalam mendidik anak kita, salah di dalam memperlakukan mereka. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan adalah Allah, maka Dia tidak akan pernah melakukan kesalahan. Kita bisa tenang dan aman bahkan di tengah-tengah Tuhan sedang menghukum kita. Hal yang kedua Bapak Ibu, bukan saja Dia adalah Tuhan, tapi Dia juga adalah Allah perjanjian. Ayat 2 menyatakan, Dia yang menjadikan, Dia yang membentuk Israel. Israel ada karena Tuhan. Dialah yang memilih dan menetapkan Israel menjadi umatnya. Dia adalah penebus Israel. Dia adalah Raja Israel. Walau Tuhan menghukum Israel, tapi Tuhan tetap mengasihi Israel. Tuhan tidak membatalkan perjanjiannya dengan umatnya. Hukumannya bukan untuk melenyapkan Israel, tapi untuk memurnikan mereka, sehingga mereka tidak putus asa, tapi tetap berpengharapan walau di dalam hukuman. Bapak Ibu, kadang ketika kita dihukum, kita cenderung berpikir kita tidak disayang, kita dibuang, kita tidak diinginkan. Karena itu kita dihukum. Karena itu Tuhan setelah menghukum, kasih perlu diteguhkan kembali. Demikian yang Tuhan lakukan di dalam Yesaya 44. Tuhan menegaskan kembali kasih dan pilihannya kepada Israel. Tuhan mengasihi kita Bapak Ibu, walau kadang Dia harus menghukum kita. Tapi justru hukuman menyatakan kasih Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 19 mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Biarlah Tuhan meneguhkan hatimu, biarlah Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah, Engkau tidak pernah salah di dalam memperlakukan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah perjanjian. Engkau tidak pernah mengingkari perjanjian-Mu dengan kami, anak-anak-Mu. Berkatilah kami, tolonglah kami, ketika kami dihukum, biarlah kami bertobat. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian.